Tak cukup terhenyak kenaikan pajak, isu PHK massal pun terus menghantui jutaan pekerja di tanah air. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, di tahun 2024 sedikitnya 80.000 orang pekerja tersanksi PHK. Dan kali ini tim Jam Praktek menemui seorang pria berusia 44 tahun, Urip, yang menjadi salah seorang korban PHK dan tengah berjuang melanjutkan hidup bersama 3 orang anaknya. Seperti apa kisahnya? Simak di Jam Praktek. Kan pernah jadi korban PHK di tahun 2004 ya. Betul. Boleh ceritain nggak Pak gimana waktu menjadi korban PHK saat itu? Tadinya kan saya berharapnya di akhir tahun 2023 itu kan seharusnya ada pengangkatan untuk jadi karyawan tetap kan. Cuma ternyata tanpa ada informasi apa-apa, kita dipanggil HRD, tiba-tiba ya dapat info seperti itu. Itu waktu di PHK dapat pesangon nggak Pak? Nggak ada pesangon, jadi kita cuma dapat kompensasi 1 bulan gaji aja. Berapa waktu itu? 4 juta. Berarti tanggung jawab perusahaan sampai hari ini itu hanya gaji itu ya Pak? Iya, itu aja. Udah top, udah lepas, nggak ada hubungan lagi sama sekali. Tanpa pesangon hanya dikasih gaji pada saat itu, gimana akhirnya Bapak harus melanjutkan hidup? Ya, untuk melanjutkan hidup ya namanya hidup ya Mbak ya. Kita harus tetap berjuang kan. Dari yang pesangon 1 bulan gaji itu ya saya pakai untuk sehari-hari, biaya hidup sehari-hari juga untuk modal cari kerja kesana kesini gitu kan. Cuman mungkin karena usia saya yang udah nggak muda lagi gitu kan, jadi selalu mentok di usia gitu ya. Jadi ya bertahan hidupnya ya sedih kalau untuk diceritain ya Mbak. Pak, anak-anak tuh pernah kayak kok gini banget sih Pak hidup sekarang setelah Bapak PHK tuh pernah ada omongan kayak gitu? Iya, saya sedih. Jadi yang saya sedih itu kalau anak minta apa-apa ya Mbak, saya nggak bisa turutin gitu. Kadang mau makan pun lapar gitu, pengen makan ya apa yang mau dimakan gitu kan nggak ada. Teman pun banyak yang peduli gitu sama saya, kadang mereka kasih bantuan gitu kan. Kadang saya cerita sama temen, saya belum makan dari kemarin gitu kan, karena beras pun nggak ada gitu, anak-anak pun belum makan. Saya sih coba usaha ikut sama tante saya gitu ya, ikut pasarin jualan peye walau cuma lewat chat di WA gitu kan gitu. Pernah minta bantuan nggak, minta kartu Indonesia Pintar atau bantuan apa secara untuk pemerintah? Dulu waktu masih ada istri saya suka ngajuin gitu, sampai KTP saya pun harus diganti itu, status karyawannya kan, status pekerjaannya yang tadinya karyawan swasta diganti jadi buruh harian lepas. Itu udah diganti tapi tetap aja nggak ada. Oke, dan tadi udah kita lihat justru dia yang harus berjuang gitu kan setelah PHK untuk keluarganya. Ya. Berbeda nih kalau mereka survive dan struggle, survive dan sukses. Gimana nih melihat kalian dulu deh, melihat orang yang justru berbeda dengan kalian? Ya kadang kan kalau orang yang di PHK kadang suka
ngedown dulu nggak sih? Jadi bingung mau usaha apa, terus nanti bakal laku apa enggak. Jadi kan kayak lama-lama bimbang, terus nganggurnya lama. Jadi ke PT kan sekarang apalagi umurnya juga kan dibatas juga. Jadi susah, buat cari kerja lagi susah. Nah gimana Bu melihat tadi? Jadi saya melihat gini, kalau orang tidak punya kemampuan ya seharusnya pertama tadi dia harus berani untuk menyampaikan bahwa mereka dalam posisi miskin. Karena Indonesia itu punya kategori orang miskin, jadi bisa mendapat bantuan baik BPJS juga dibantu untuk membayar. Ya ada penerima bantuan Dia iuran. bantuan tunai juga untuk BPJS-nya dan segala sesuatunya. Nah, karena kan kalau saudara belum tentu juga saudara bisa menerima kan. Kadang-kadang saudara itu ketika kita susah belum tentu dia bisa bantu. Kalau kita senang baru dia pada datang kan gitu ya. Benar nggak? Nah, jadi menurut saya satu itu yang harus dilakukan. Bu Rista penasaran nggak mau nyobain seblak? Oke, penasaran sih gitu ya. Tapi aku mau komen juga nih buat teman-teman yang tadi berbeda nih ya, nasibnya dengan Mbak dan Mas gitu ya. Ya kita juga mau saling support gitu ya. Sebenarnya mereka nggak sendiri. Begitu banyak masyarakat kita yang mungkin saat ini kondisinya sama seperti mereka. Betul kata Bu Alfi, kita nggak perlu gengsi bahwa mengakui bahwa kita saat ini kondisinya sedang miskin. Karena bisa jadi gitu ya, banyak di luar sana komunitas-komunitas Mas Uya gitu ya, yang memberdayakan teman-teman kita yang memang nggak punya skill pada saat kena PHK, atau misalnya tadi terbatas usia untuk mencari pekerjaan yang baru. Banyak banget kok komunitas-komunitas yang mengajak mereka untuk mengajarkan mereka punya keahlian gitu ya, yang at the end nanti yang tadinya nggak punya ilmu, nggak punya value, lama-kelamaan juga mereka akan bertumbuh. Karena kalau kita hanya mengandalkan dari bantuan dan bantuan, manusianya tidak dirubah, maka bantuan itu just bantuan dan mereka akan keenakan bahwa udah gampang, nanti kalau susah bilang aja miskin juga gitu ya. Nanti Wah aku dibantu sama miskin. pemerintah, repot kitanya gitu. Surat keterangan miskin dibuat untuk bikin apa ya. Yes. Mau tahu seblaknya kayak apa yang omsetnya 12 juta per hari, ada 100 macam topping, tetap di jam praktek. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Nah, Aku jadi penasaran ini nih seblak. seblak yang omsetnya 12 juta per hari. 360 juta per bulan. UMKM guys. Dari korban PHK yang gaji cuma 3 juta sebulan. Di PHK tiba-tiba jadi pengusaha seblak dengan omset. Edan lu mana ada orang omset 360 juta per bulan. Tapi ini menarik loh seblaknya nih. Aku cobain ya, ini dari bentuknya aja dan Topping, udah banyak. udah kecium wanginya tuh. Ini enak Bu, Ibu gitu juga loh. boleh coba Bu. Ayo Bu, ayo Bu, ayo. Ya, ya. Ada mangkoknya Ini tuh. mangkoknya ada mangkoknya. Silakan. Kita coba ya. Maaf ya. Ayo. Ada ininya, isinya tuh banyak banget. Ada baksonya. Somai ada goreng apa gitu ya? Ada somai goreng, ada tahu. Aku mau Cirawang ini itu. apa? Ini apa Bro? Itu tulang rusuk. Ini apa? Tulang rangu. Ini apa? Itu mana? Itu yang aci itu. Keringan, oh keringan ya? Keringan. Ini keringan yang tadi kamu ambil. Yang mana? Ini, nah ini nih aci ya? Itu tulang rangu, aci tulang rangu. Cirawang. Nah, tuh. Coba gue yang tadi keringan yang udah gak kering lagi. Justru enak itu. Oh ada ayam juga. Iya, ada baksonya. Maaf. Seblaknya ini ya, yang kerupuk ini ya. Semangkok gini berapa? Beda-beda kan prasmanan. Prasmanan. Iya. Jadi gimana sih? Orang ngambil, Iya ngambil, jadi Nanti dihitung. Ini ya bebas. Ada hitungnya yang berapa? Di kilo apa di? Per picis. per pieces, ada yang 3.000, ada yang 1.000, beda-beda. Rata-rata orang makan pernah paling banyak semangkok berapa? 70. Ada 70. 70 ribu. Itu mangkok segunungan segede apa itu? Nah kalau sebanyak ini berapa ribu nih? Kurang lebih Kurang lebihnya berapa? 50 ribu? Enggak, sampai Enggak nyampe, 30-an paling. 30-an. 30-an. 70.000 sebenarnya. Tapi aku lagi mau nyobain kuahnya nih, kuahnya enak ya. Enak loh. Ini apa nih? Otak-otak? Iya, Iya, itu otak-otak kering. kotak-kotak kering. Dari ikan. Kotak-kotaknya bikin sendiri. Ininya berasa banget ya, apa? Kencur. Kencurnya. Iya. Iya, benar. Pedes mah. Tapi enak. Ini tuh sedang. Itu Ini sedang nggak sedang pedas. gimana pedesnya? Pedes kan? Pedes. Enak. Nah, ini Ini saya makan seblak. dengan saya nyobain seblak ini, emang saya jadi punya kesimpulan bahwa ya usaha mereka sukses gitu bukan cuman gara-gara mereka beruntung. Ya. Mereka beruntung iya, tapi karena makanan mereka enak, produk yang mereka jual juga produk yang bisa bersaing dan diminati orang, ya kan? Inovatif. Ya. Dan enak. Dan dengan adanya berbagai peristiwa yang terjadi tahun 2024 ini, harapannya adalah Indonesia menjadi bangsa yang lebih kuat lagi secara ekonomi di tahun 2025. Oke, terima kasih Ibu semua.
Mas, terima kasih, Mbak, terima kasih. Terima kasih semuanya. Sukses terus. Sama-sama. Kita tunggu inovasi-inovasi berikutnya dan kita tunggu di 2025 ini bakal ada entrepreneur baru yang bisa menjadi raja-raja UMKM. Dan itu akan secara otomatis meningkatkan ekonomi Indonesia di tahun berikut. Amin. Saya Uya Kuya. Saya Astrid Kuya. Sampai ketemu lagi di Jam Praktek. Love, feeling without you.